Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman kelas 7A07 Prodi Sistem Informasi STIMIK Nusa Mandiri Warung Jati Jakarta ya. Baik, pada minggu ini kita masuk ke minggu pertemuan 3. Minggu lalu sudah dijelaskan video tentang PKM ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang outline skripsi. Baik, akan saya share aja, langsung share screen. Nah, di pertemuan 3 ini pembahasan skripsi dan outline skripsi PKM. Tentu kalian sudah tahu ya, apa itu skripsi. Skripsi itu adalah kayak semacam ini ya, bentuknya dari ujungnya atau puncaknya kuliah. Itu adalah yang menentukan kalian lulus atau tidaknya. Jadi selama 8 semester kalian belajar di perguruan tinggi, namun di ujung paling semester 8 akhir, nah, kalian akan masuk namanya skripsi. Itu sudah namanya berbentuk, apa namanya, sudah mulai pusing-pusing ya. Nah, kalau kita ambil gambarannya, skripsi saat corona yang sekarang ini bagaimana caranya ya. Paling kalau udah identik dengan namanya skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi, ya itu dia. Itu orang sudah mulai namanya benar-benar berimajinasi ya, mengeluarkan ide-idenya. Nah, itu dia namanya eee, puncaknya kuliah di ujung-ujung akhir. Nah, baik, kita langsung aja. Di sini suatu bentuk karya ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik STIMIK Nusa Mandiri secara keseluruhan. Dan itu pula skripsi merupakan mata kuliah inti yang harus diikuti dan dipenuhi oleh seorang mahasiswa di program sarjana STIMIK Nusa Mandiri. Jadi dalam kategori ini, secara keseluruhan itu artinya sudah menyelesaikan pelajaran atau mata kuliah dari semester 1 sampai semester 8 ya, dengan jumlah SKS-nya, macam-macam ya. Nah, kemudian tidak boleh ada nilai D dan E. Kalau nilai C masih bisa skripsi nggak? Boleh, masih bisa kalau C itu. Jadi C itu adalah minimal. Namun kalau di perguruan tinggi pascasarjana, yaitu S2, itu minimal itu kalau nilainya min B min B ya, itu tidak lulus. Karena di tesis itu S2 ada A plus, A min, B plus, B biasa, dan B min. Nah, kalau B min itu langsung dinyatakan tidak lulus. Nah, itu dia kalau bedanya tesis dengan tugas akhir, skripsi ya. Kalau skripsi C masih aman, tugas akhir C masih aman. Kemudian, kita lihat lagi dulu, di sini tujuannya memberikan, pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis ya, dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis dan struktur. Artinya memberikan pemahaman, jadi secara berpikir logis nih. Jadi mahasiswa itu kalian harus benar-benar jangan mengkopas atau plagiat dari hasil orang lain. Jadi kalian harus cari ilmu-ilmunya, ide-idenya secara ilmiah, secara logis. Nah, itu nanti kalian bisa tuangkan di skripsi masing-masing. Ya, apa yang kamu tentang bahas tentang skripsi? Nah, sekarang lagi ramai ini adalah startup, yaitu atau PKM, pengabdian bukan PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Sebenarnya sama aja sih, antara skripsi dengan PKM hampir sama sebenarnya. Namun kalau di PKM itu, ya nanti bisa itu kan karena program kreativitas, jadi sama-sama meneliti ya, sama-sama meriset, mengobservasi ya, secara peneliti ilmiah. Tapi kalau di PKM itu ada namanya, bisa kita ajukan proposal kita ke kampus. Nanti di kampus misalnya di ACC langsung ke Dikti. Nah, nanti ya bisa menghasilkan hibah. Artinya dari pemerintah nanti akan mendapatkan uang, secara hibah dari penelitian kita, bahwa penelitian kita ini benar-benar, masuk akal, logis, dan ilmiah, ya nanti diterima oleh pemerintah. Ya kalau skripsi kan hanya buat pribadi
dan kampus. Itu, syaratnya adalah untuk, menyatakan kelulusan kita selama di Nusa Mandiri. Nah, itu dia. Format pengetikan skripsi seperti ini ya, menggunakan kertas A4 dengan berat 80 gram, tidak diwajibkan dengan 70 gram. Namun kalau lagi masa pandemi ini, eee, lebih memudahkan ini ya, skripsi itu secara file atau soft file. Jadi nggak usah di-print lagi. Namun kalau di-print itu saat kalau skripsinya sudah di-ACC lagi, sudah direvisi, nah baru nanti dicetak hardcover dengan kertas A4 80 gram. Baru nanti dikirim ke administrasinya, ke admin kampus. Nah, nanti kalian bisa mengikuti kalau dinyatakan lulus, bisa mengikuti wisuda. Nomor 2, margin atas itu 3 senti, margin kiri 4 senti, margin bawah 2,5 senti, margin kanan 2,5 senti. Dan margin footer yaitu kaki 0,3 sentimeter. Ingat kenapa yang margin kiri lebih besar? Karena itu kan sifatnya nanti ada dijilid atau di-laminating ya atau di hardcover agar tulisannya tetap terbaca yang sebelah kiri ini. Cara pengetikan isi tulisan skripsi ini ada 2 spasi, yaitu kecuali isi tabel dan gambar disesuaikan. Nah, kalau ada tabel, pengetikannya tidak usah pakai paragraf 2, tetap 1 single. Namun kalau untuk, penulisan skripsi yaitu 2 spasi. Jenis dan ukuran huruf dalam penulisan. Nah, jenis yang lebih familiar adalah Times New Roman. Ukuran huruf itu 12, kecuali isi tabel dan gambar dapat disesuaikan. Gimana artinya? Kecuali isi tabel dan gambar itu artinya kalau ada tabel, misalnya tabel 1 data, siswa misalnya, terus gambar 1 tentang metodologi SDLC gitu misalnya. Nah, itu bisa menggunakan font size-nya di bawah 12 ya, atau bisa 10 nah. Untuk menjelaskan mengenai teknik penulisan skripsi dapat dilihat di buku pedoman laporan skripsi sistemik Nusa Mandiri. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat di buku laporannya ya, di HO. Nah, di sini ada outline bentuk laporan skripsi sistemik Nusa Mandiri dilakukan melalui riset atau PKL. Namun, tadi saya sudah mengikuti tentang persepsi pembimbing dosen untuk sebagai dosen pembimbing skripsi. Jadi kalau ada yang namanya riset itu tidak diwajibkan ya, opsional aja. Jadi tidak diwajibkan untuk melakukan riset ya, karena lagi pandemi ini, tapi, kalau untuk kita opsional aja ya. Jadi tidak harus bukan tidak wajib ya, tidak harus riset aja, tidak harus riset, tapi boleh, secara apa namanya itu, observasi tidak harus lagi ini ya. Artinya itu opsional aja, kamu misalnya mau riset aja boleh, kalau mau tambah riset silakan aja, yang penting datanya sudah benar. Berikut adalah outline skripsi prodi SI Sistemik Nusa Mandiri. Pertama, outline program kreativitas mahasiswa yaitu PKM. Kedua, outline startup yang sedang lagi ramai, outline penelitian ilmiah, outline perancangan sistem program bisnis yaitu desktop atau web programming. Yang kelima, outline perancangan program sains. Nah, kita lihat di sini ada PKM. Merupakan skripsi yang membahas tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sama halnya dengan PKM yang diselenggarakan oleh Litbangkes Ditjen Dikti. Nah, di sini skripsi program PKM ini dilaksanakan secara berkelompok maksimal 3 orang. Nah, kita lihat berikut adalah jenis-jenis outline skripsi PKM. PKM penelitian, P berarti, PKM kewirausahaan, ini kelompok. PKM pengabdian kepada masyarakat, kelompok. PKM teknologi, bisa kelompok, bisa individual. PKM karsa cipta, kelompok. PKM artikel ilmiah ini sendiri, gagasan tertulis juga sendiri apa kelompok ya. PKM gagasan futuristik konstruktif. Nah, ini GFK nih. Nah, kita lanjut. Buku pedoman laporan skripsi dan endnote program kreativitas mahasiswa dapat dilihat di web Sistemik Nusa Mandiri. Ini dia ya webnya. Nah, kita lanjut aja nih. Nah, tadi saya sudah mengikuti kegiatan tentang seminar di Nusa Mandiri. Persyaratan skripsi adalah IPK-nya minimal 2,00. Tidak ada nilai D dan E pada kartu hasil studi selama kalian mau kuliah. Lulus semua mata kuliah dengan minimal nilai C. Mempunyai minimal 1 sertifikasi kompetensi BNSP. Jadi nanti kalau kalian mau ikut skripsi tahun depan,
Nah, dari sekarang kamu harus punya sertifikat atau Serkom, kompetensi. Nah, itu ya. Prodi SI ini di sini analis program. Kalau prodi TI network administrator media. Nah, kalau di kita di SI ini sebagai analis ya, atau mempunyai minimal satu Serkom dari vendor lain. Misal kamu punya vendor tempat kerja nih, terus kamu dinyatakan sertifikasi, dapat sertifikat. Nah, itu bisa kita ajukan. Nah, kalau misalnya belum ada, nah dari sekarang kalian ada seminar-seminar, ada tentang sertifikasi kompetensi di kampus Nusa Mandiri, ada programnya, ya tetap ikutin aja sekarang ya. Nah, karena nanti buat skripsi tahun depan kamu wajib memiliki Serkom. Kalau nggak punya Serkom ya nggak bisa ngikut skripsi jadinya. Di sini ada abstraksi, itu menjelaskan tentang 150 kata untuk minimal, maksimalnya 250 kata. Yang berisi adalah permasalahan penelitian, tujuan, metode yang diusulkan, dan hasil yang diperoleh. Nah, ini untuk abstraksi ya. Ingat, namanya abstraksi itu adalah namanya tentang permasalahan dulu, dijelaskan, kemudian tujuannya untuk apa, metode yang diusulkan adalah misalnya menggunakan metode waterfall. Hasil yang diperoleh adalah memudahkan para konsumen atau si usernya dalam membuat ini ya, tentang abstraksi. Ini penulisannya ini tadi ya. Ini 4, 2, 2,5 dan 2,5. Nah, kemudian ada ini tentang pembahasannya latar belakang masalah. Ini salah ya. Yang benar tidak adalah nih, karena di jarak kasih 4 cm. Apa di jarak 4 cm? Karena nanti takutnya sih pas dijilid atau di cover dia tulisannya ini nggak bakal tetap kelihatan. Pengeboran tabel dan gambar. Nah, ini kalau tabel ada di atas, kalau gambar ada di bawah. Sesuaikan dengan babnya, misalnya bab 3 berarti 3.1. Terus ada gambar, gambar 3.1 bukan gambar titik 32 ya, karena di tabelnya 3.1 berarti tabel yang memiliki. Kalau gambar berarti dia dari ulang ya. Jadi gambar itu jadi 3.1 juga bukan titik 3.2 ya. Ini settingannya untuk misalnya masalah mendelay. Jadi nanti kan namanya skripsi itu harus dilihat dulu apakah ini plagiat atau tidak. Jadi disesuaikan dulu, ada namanya triple E ya. Kalau dulu namanya apa style. Namun apa style ini pergantiannya kurikulum langsung pindah ke triple E. Nah, ini contoh, karena hal inilah selalu dilakukan penelitian untuk mereduksi dimensi vektor fitur agar waktu komputasi yang dibutuhkan tidaklah terlalu besar. Nah, ini 1, 2, 3. Ini adalah contoh kutipan. Jadi kutipan triple E formanya seperti ini nih. Ada kurung buka, satu tertutup. Jadi bukan nama ya. Kalau dia yang dulu kan apastel itu setelah di belakangnya kasih nama. Buka kurung, nama, dan tahunnya. Kalau sekarang ini cukup mengetikkan angka 1, ya, angka 2, angka 3. Ini penulis pertama, penulis kedua, dan penulis ketiga. Nah, ini seperti ini ya. Ini teknik pengutipannya. Laporan skripsi mensitasi minimal 10 paper. Diutamakan 5 tahun terakhir periode laporan skripsi. Jadi nanti cari namanya jurnal-jurnal referensi minimal 5. Bahkan bisa lebih 10 bisa. Ya, itu dia. Ini ada bukti plagiarisme. 55% ini artinya bahwa ini tidak baik. Nah, tinggi nilainya nih. Ya, ya harus 33%. Karena kalau 33% ini bawaan standarnya, berarti ini udah 56, lumayan tinggi ya. Berarti ini ada plagiarisme. Nah, ini outline skripsinya nih. Perancangan program sains individu itu SI dan TI, ilmiah individu, jaringan komputer individu itu untuk TI, penelitian SI dan TI, kewirausahaan itu kelompok, sama dengan penelitian juga kelompok, pengabdian kepada masyarakat kelompok, teknologi kelompok, karya cipta kelompok, gagasan tertulis kelompok, kemudian artikel ilmiah teks kelompok, gagasan futuristik konsep itu ada kelompok, perancangan sistem program bisnis di desktop dan web programnya adalah individu. Nah, nanti tinggal kalian pilih aja ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutin lagi. Nah, kita dulu di sini. Nah, oke. Ini ya. Ini namanya tentang pedoman PKM.
Kalau yang di sini, bentar. Nah, ini contoh PKM yang kemarin saya share di grup. Nah, ini contoh-contohnya bisa lihat nanti. Ya, oke. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada eh, sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah tahu ya namanya skripsi dari sekarang sudah ada gambaran. Namun kalau sekarang kita masuk ke PKM atau penelitian sistem informasi. Jadi udah nggak takut lagi. Nah, untuk soal-soal latihan dikerjakan, kemudian nanti dikirimkan format Word lagi atau PDF yang sudah template yang sudah saya share waktu itu, ya. Ini soalnya ada 5 sampai 10 nggak salah nih, sampai 10 ya. Nanti di-upload ke Google Drive masing-masing, nanti minta linknya dikirim ke e-learning, seperti biasa ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan tetap selalu jaga imunnya. Dan juga jangan lupa tugasnya sudah mendekati, sekarang udah mendekati pertemuan 3. Jadi ada lagi pertemuan 4, 5, 6, masih ada waktu lagi ya. Jadi dari sekarang tetap mengerjakan, tugas-tugasnya nanti. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Bila topik waladaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.